akhirnya, semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani perkuliahan walaupun berada dalam kondisi dengan penuh keterbatasan, terutama karena kita tidak bisa saling bertatap muka langsung. Perkenalkan, nama saya Erika Adriani, saya dosen di program studi Desain Komunikasi Visual yang akan membawakan mata kuliah Nirmana 2 dimensi dalam 1 semester ke depan. Selamat datang di mata kuliah Nirmana 2 dimensi. Mungkin mata kuliah Nirmana 2 dimensi terdengar asing di telinga kalian karena memang istilah Nirmana ini adanya hanya di lingkungan seni rupa dan desain. Nirmana itu sendiri apa sih? Apakah nirmana itu sangat penting dalam proses berkarya seorang desainer atau seniman? Sebelumnya, mari kita simak dulu pengertian tentang nirmana itu sendiri. Nirmana secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta. Terdiri dari 2 suku kata, yaitu nir yang artinya tidak, dan mana yang artinya bentuk atau makna. Sehingga jika disatukan secara etimologi, nirmana merupakan sesuatu yang tidak berbentuk atau tidak bermakna. Nirmana berusaha menghadirkan yang tidak ada atau tidak berbentuk pada awalnya menjadi ada dan berbentuk yang memiliki kesan dimensi tertentu. Jadi maksudnya seperti apa? Nirmana itu menampilkan sesuatu hal yang tidak terkonsep pada awalnya. Jadi, pada saat kita akan membuat karya nirmana, maka yang ada di pikiran kita adalah bukan sesuatu hal atau karya yang bisa dimaknai secara informasi atau informatif. Tetapi ketika kita menyusun karya-karya nirmana, pada akhirnya akan memberikan satu bentuk kesan tertentu yang bisa ditangkap oleh audiens. Mari kita lihat strukturnya, bahwa nirmana itu tidak berbentuk. Pada awalnya konsepnya adalah tidak berbentuk. Karena tidak berbentuk itu, maka ia tidak bermakna. Tidak berbentuk bisa dikatakan sebagai sesuatu hal yang abstrak. Dan tidak bermakna bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak bertujuan. Tidak berbentuk ini pada akhirnya nanti adalah hanya berupa pengelolaan elemen-elemen visual. Sehingga ketika tidak bertujuan, wujud imajinasi yang tercipta itu tercipta karena adanya satu bentuk komposisi. Itu nirmana. Masih bingung? Mari kita lihat contohnya. Karya nirmana yang kita lihat, misalnya kita mengambil unsur elemen rupa garis. Yang kita kelola adalah bagaimana kita mengorganisasikan garis-garis dalam sebuah media tertentu. Tentunya, ketika kita menempatkan garis-garis atau mengorganisasikan garis-garis ini akan dikomposisikan berdasarkan prinsip-prinsip desain yang ada. Sehingga ketika kita melihat hasil akhirnya, karya yang terbentuk akan memberikan satu kesan tertentu. Tapi tetap saja tidak ada maknanya, hanya berupa kesan tertentu. Dan memiliki nilai-nilai yang estetis. Berbeda dengan gambar di sebelahnya, ketika kita ingin menggambar, garis sudah mempunyai tujuan, sudah mempunyai bentuk, sehingga ketika kita menggambar atau menorehkan media atau alat ke dalam medianya, membentuk suatu karya tertentu. Kalau di sini dalam hal ini adalah wajah. Nah, wajah ini tentu saja punya makna. Bentuk wajah ini tentu saja punya makna berupa wajah. Entah itu wajah perempuan atau wajah
laki-laki. Nirmana hanya mengelola dan mengorganisasikan elemen-elemen rupa berupa elemen dasar. Mungkin kalian sudah pelajari sebelumnya di mata kuliah teori bahasa rupa. Elemen-elemen dasar tersebut meliputi titik, garis, bidang, bentuk, warna, dan tekstur. Pengorganisasian elemen-elemen tersebut melibatkan prinsip-prinsip desain, yaitu keseimbangan, kesatuan, irama, penekanan, dan proporsi. Prinsip desain sangat membantu menentukan bagaimana menggunakan elemen desain dan membantu untuk menggabungkan berbagai elemen tersebut ke dalam tata letak yang baik. Jadi, ketika kalian ingin membuat satu karya nirmana, kalian tidak bisa saja sembarangan menempatkan elemen-elemen rupa tersebut dalam satu media tanpa dibarengi dengan prinsip-prinsip desain yang ada. Nah, nirmana sendiri terbagi menjadi dua kategori, nirmana 2 dimensi dan nirmana 3 dimensi. Yang akan kita pelajari di awal adalah nirmana 2 dimensi. Sebenarnya 2 dimensi itu pengertiannya apa sih? 2 dimensi itu meliputi panjang dan lebar, bentuknya bidang datar, serta cara pandangnya hanya satu arah. Berbeda kebalikannya dengan 3 dimensi. 2 dimensi tidak mempunyai kedalaman dalam pengertian nyata, karena kesan dimensinya adalah ilusif atau maya. Kalaupun ada gambar yang menyerupai gambar 3 dimensi, itu kedalamannya berupa kedalaman yang ilusi atau maya. Jadi kita lihat dua gambar di slide ini. Gambar 2 dimensi, cara pandangnya hanya satu arah. Jadi tidak bisa melihat dari samping kiri, samping kanan, atas, bawah, dan sebagainya. Jadi hanya satu arah. Kemudian ketika kita melihat kesan yang ada dalam gambar di sebelahnya berupa garis, ada satu bentuk kesan kedalaman di dalamnya. Nah, kesan ruang atau dimensi yang terbentuk sifatnya hanya ilusi. Dan ingat, karya 2 dimensi itu tidak bisa dipegang atau hanya bisa diraba dalam satu bentuk permukaan. Kita lihat proses nirmana atau produk-produk nirmana atau karya nirmana di alam. Kalau kalian pernah lihat di malam hari bintang-bintang, susunannya seperti acak. Tapi ketika kita lihat secara mendalam, susunan-susunan itu mempunyai atau menimbulkan nilai-nilai estetis atau keindahan tersendiri. Pada awalnya memang bertujuannya hanya terbangun penempatannya bintang-bintang secara acak. Tetapi ternyata di balik itu ada satu konsep prinsip-prinsip desain di dalamnya, dalam tanda kutip, alam menciptakan itu untuk menimbulkan satu kesan keindahan. Dengan gurun pasir. Adanya garis-garis yang terbentuk di gurun pasir, ini efek karena terkena angin, sehingga membentuk efek garis-garis. Efek garis-garis ini, kalau kita lihat sebagai sebuah karya nirmana, memiliki satu bentuk keindahan tersendiri. Walaupun kita lihat ini bukan sesuatu yang mempunyai makna, tapi punya rasa tentang nilai-nilai keindahan. Gambar selanjutnya adalah penyusunan atau pengorganisasian garis-garis secara tata letak menurut prinsip-prinsip desain. Maknanya tentu saja tidak ada, tapi mempunyai atau menimbulkan nilai estetis tersendiri.
Untuk apa sih kita mempelajari nirmana? Apakah sangat penting dalam proses kreasi, desain, atau seni? Nirmana merupakan keilmuan yang mempelajari asas atau prinsip dasar proses kreatif seseorang yang sangat fundamental dalam mewujudkan idenya menjadi sebuah karya rupa yang indah. Pembelajaran nirmana mengasah kemampuan dalam mengorganisasikan unsur atau elemen rupa menggunakan kaidah tertentu atau disebut sebagai prinsip desain. Nirmana juga terutama adalah melatih rasa dan sensitivitas terhadap proses kreatif dalam pembuatan karya. Sehingga pada akhirnya kalian nanti mempunyai satu bentuk sensitif tersendiri atau rasa tersendiri ketika melihat sebuah karya, apakah ini bisa dikatakan sebuah karya yang baik atau bisa dikatakan sebuah karya yang buruk. Nirmana melatih kalian untuk mempunyai sensitivitas tersebut. Nirmana dalam karya desain. Kalau kita lihat nirmana pada produk fashion, ini adalah komposisi, warna, dan bidang atau juga garis. Tidak bermakna, tapi memiliki nilai-nilai estetis tersendiri. Nirmana dalam karya desain komunikasi visual berupa print ad. Kalian nanti akan dituntut untuk membuat karya dengan tata letak, warna, bidang, sehingga tata letak atau pengorganisasian tersebut menciptakan suatu komposisi yang mempunyai nilai estetis. Nah, ini adalah satu karya nirmana dalam bentuk fotografi. Sebenarnya seorang fotografi hanya ingin memperlihatkan menjulangnya satu garis-garis yang ada dalam objek karyanya. Ternyata kalau kita melihat ini tidak ada maknanya, tapi mempunyai atau menimbulkan nilai estetis tersendiri kepada audiens yang melihatnya. Nah, kemudian juga karya dalam bentuk arsitektur. Biasanya karya-karya nirmana ini ada atau banyak didapat di karya-karya arsitektur. Kita lihat bidang-bidang yang mereka susun sebenarnya tidak ada maknanya, tapi mempunyai atau menimbulkan nilai-nilai keindahan tersendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa nirmana itu menjadi dasar utama kalian untuk proses berkarya dalam tingkatan yang lebih tinggi. Kalau nirmananya tidak berhasil, maka karya-karya yang akan kalian bikin selanjutnya juga tidak akan berhasil. Karena nirmana sendiri adalah landasan kalian untuk membuat karya selanjutnya. Demikian pengenalan mata kuliah nirmana 2 dimensi untuk pertemuan pertama ini. Selanjutnya kita akan lebih banyak berdiskusi di ruang Zoom pada hari yang ditentukan. Terima kasih.